Jadi ini nggak pakai tangga, nggak untuk manjatnya itu ditancepin di pohon-pohon kayunya itu paku, ada yang satu paku, ada yang dua double. Nah itu yang diinjak sama Bang Pendi untuk naik ke atas. Sampai ke atas itu paku-paku semua. Semuanya udah pada keluar. Yang ini, yang satu ini aja. Berapa kilo? Mama, ini ada kali 3 kilo 4 kiloan ini. Baru kita iris. Nah ini kan. Kayak jeruk nipis. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat lain setelah selesai ngambil madu, nah ini sarangnya yang sudah kosong begini udah dibuang gitu aja, nggak ada pemanfaatannya. Tapi kalau misalnya di sini di Sungai Pagar yang udah kosong nih sarang-sarang begini, ini dibikin lagi jadi lilin. Lilinnya bisa untuk lilin aromaterapi, bisa juga untuk jadi malam di kain batik. Prosesnya seperti apa? Nah ini dimasak dulu. Untuk dapat menghasilkan lilin, lebah pekerja yang bertugas terlebih dahulu meminum madu dan tepung sari sebanyak-banyaknya. Kemudian mereka bergantung dan saling berpegangan. Setelah itu, dari kelenjar lilin, keluarlah lilin yang berada di bagian bawah abdomen. Lilin yang dikeluarkan dalam keadaan cair, kemudian akan mengental dalam kepingan kecil. Lilin lebah merupakan lilin yang kompleks dibentuk dari beberapa komponen, meliputi hidrokarbon, monoester, diester, riester, dan berbagai unsur kimia lainnya. Ahli biokimia menemukan lilin dengan lapisan tipis dari unsur lemak yang menutupi daun tanaman atau lapisan yang ditemukan di kulit serangga atau hewan. Sejak zaman kuno, di dataran tinggi Skotlandia, luka dan eksim diobati dengan bantuan salep yang terbuat dari lilin lebah yang dibuat dengan campuran bahan lainnya, yaitu minyak ikan dan getah pinus. Sementara dokter Cina kuno pada sekitar 200-300 Masehi merekomendasikan pasien mereka untuk menggunakan lilin lebah untuk mengatasi berbagai masalah penyakit kulit. Bagian kulit yang mengalami masalah dibungkus dengan perban dan kemudian direndam dengan lilin lebah yang telah dicairkan. Mau tahu apa ini? Nah, ini adalah cara paling sederhana untuk bikin lilin. Ini alatnya. Kayak gini cara bikinnya. Lilin dari sarang lebah ini bisa dikatakan merupakan lilin organik karena tidak mengeluarkan asam hitam. Aman bagi penderita asma, ramah lingkungan, serta lebih tahan lama jika dibakar bila dibandingkan dengan lilin berbahan sintetis. Nah, untuk jadi proses seperti ini masih panjang kan? Dari awal prosesnya diambil, sarang lebahnya dimasak. Nah, celup-celup seperti ini sampai akhirnya dapat ukuran begini. Nah, ini bedanya dengan lilin biasa, ini lebih elastis. Lihat nih. Gak patah. Dan kalau misalnya dibakar, aromanya itu untuk aromaterapi. Emang agak asam ya, Pak ya? Iya. Indonesia tak hanya kaya akan keindahan alam, namun juga ragam kuliner di setiap daerah. Dari yang unik rasanya sampai berbahan baku ekstrim. Ini sebenarnya cara masaknya bukan seperti ini, tapi saya iseng aja nih. Gak kebayang kan kalau misalnya cara masak larvanya kayak yang saya lakuin, dicabutin satu-satu, bisa-bisa masaknya minggu depan. Ini bentuknya seperti ulat sagu, tapi ini versi lebih kecil dan gak ada kepala. Baunya manis. Makan, kameramen saya bilang mama. Rasa madu ada, cuman ada agak-agak asemnya sedikit. Dibilang enak, kayaknya lebih enak direndang. Sabar, ini mau dibikin prosesnya.
Mungkin dari sebagian orang, larva lebah atau anak lebah nampak menjijikkan. Namun bagi warga Sungai Pagar Riau, larva lebah adalah bahan baku pengganti daging dalam masakan rendang. Bagi mereka, di samping enak, ternyata rendang anak lebah juga memiliki khasiat bagi kesehatan. Di antaranya mengatasi alergi terhadap antibiotik, mengatasi demam, diare pada anak, serta meningkatkan stamina. Beneran loh, ini direbus begini aja nih. Jadi setelah atasnya dikasih bawang, cabe, bumbu-bumbunya cuma itu aja ya Bu ya, bawang merah, cabe, serai, itu aja terus langsung direbus. Oh jahe terus langsung direbus. Dan itu larvanya udah keluar ya? Iya. Tahu ya? Ini baru sedikit aja masuk ke wajan, itu larvanya udah pada keluar ya? Iya. Tapi sarang dia pun nanti sama-sama ikut dimakan juga. Udah lepaskan ini ya. Ini mau ditutup. Proses memasaknya hanya dibutuhkan bumbu sederhana dan memanaskan sarang agar mencair dan tidak tercampur dengan larva. Nah ini juga proses pemisahan dari lilin di sarangnya itu. Jadi itu pada keluar-keluar, jadi nanti bersih, nggak pakai lilinnya lagi ya. Iya. Tapi pemisahan lilinnya unik, kenapa campur sama cabai sama bawang, udah campur bumbu. Teksturnya lembek. Rasanya mirip rendang daging, beneran. Ini rasanya mirip rendang daging, tapi ada satu nih yang lucu kalau dimakan di mulut saya. Jadi kan tadi dimasak beserta lilin-lilin ya. Jadi ini sekarang rasanya di langit-langit itu kayak makan gazebo atau sandung lamur, lemak, ya itu nempel. Lilinnya nempel. Iya. Emang begini? Iya. Itu esensinya makan rendang lebah dari sini. Pokoknya kalau teman-teman berkesempatan traveling dan mampir ke Sungai Pagar harus nyobain nih salah satu kuliner ekstrimnya, rendang anak lebah.